Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihid. Kali ini kita akan membahas penyelesaian soal-soal algoritma menggunakan flowchart ya. Jadi flowchart itu merupakan salah satu representasi penyelesaian satu algoritma. Nah, kita akan bahas dua soal ya. Yang pertama adalah mengenai buatlah sebuah flowchart untuk menginputkan dua buah bilangan bulat ya, dan tampilkan bilangan terbesar di antara keduanya. Ya, kemudian yang kedua, buatlah flowchart untuk menginput suatu bilangan bulat, lalu tampilkan apakah itu termasuk ganjil. Kalau itu ganjil maka tampilkan ganjil, sebaliknya tampilkan genap. Ya, ini persoalan sederhana. Nah, kali ini kita akan mencoba mengenalkan satu tools yang namanya Flowgorithm untuk membuat flowchart ya dengan mudah. Kelebihan dari Flowgorithm ini adalah selain gratis ya, dia juga bisa mengekspor flowchart kita ke suatu program. Jadi nanti kita bisa lihat source code-nya dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Oke, langsung aja kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal pertama dulu. Ya, kita perhatikan soalnya. Ya, yang pertama di sini buatlah flowchart untuk menginput dua buah bilangan. Sehingga dengan permintaan ini tentunya kita harus mendeklarasikan dua buah bilangan ini, gitu ya. Baik, kita akan coba deklarasi. Bagaimana membuat flowchart deklarasi di dalam Flowgorithm? Kita cukup buka Flowgorithm ya. Kemudian kita klik panahnya, kemudian kita declare ya, kita pilih declare ya, kita tinggal double klik ya, kita declare variabel satu persatu ya. Misalnya bilangannya kita A sama B ya, biar lebih mudah. A, kita tipenya adalah integer, kita oke, nanti akan ada tulisan integer A. Kemudian kita deklarasi satu lagi B ya, kita oke. Nah, tipenya integer juga. Setelah deklarasi, karena tadi soalnya adalah diminta untuk menginput dua buah bilangan itu, maka kita butuh inputan. Nah, untuk inputan ini kita bisa pakai bentuk input. Ya, input apa? Input A. Ya. Jadi input A, oke. Nah, nanti akan diminta menginput variabel A. Nah, kemudian input B. Nah, input B. Ya, jadi variabel yang diminta adalah B. Ya, lalu sekarang pada soal yang tadi diminta untuk menampilkan bilangan terbesar. Nah, kita butuh perbandingan di sini untuk menampilkan menentukan apakah A atau B yang terbesar. Ya, kita bisa gunakan kondisi. Jadi setelah input A, input B, kita gunakan kondisi if. Nah, saat diklik, nih langsung menampilkan struktur kondisi if ya. Nah, kita tinggal double klik aja di bagian tengah di sini ya. Ya, ekspresinya apa? Nah, kita berbandingkan kalau A, ini ekspresi nanti akan bernilai true atau false ya. Jika A lebih besar dari B, maka kalau true kita tampilkan ya output ya. Jangan lupa ya, output ya, simbolnya sama dengan input ya. Output yang dioutputkan adalah A, karena A yang terbesar, karena A lebih besar dari B, true. False-nya tentu B ya. Output, double klik B. Sudah. Nah, selesai kan flowchart-nya, mudah sekali. Nah, lalu kita akan tes nih flowchart ini apakah benar atau salah. Ya, tentunya kita ingin tahu ya. Dengan cara di sini di running. Nah, jadi program ini bisa run ya, ngeran program, kita running, run. Ya, kemudian akan diminta di sini untuk menginput nilai A. Ya, misalnya nilai A 10, enter.
tekan enter di keyboard atau klik tombol gitu ya. Kemudian diminta untuk menginput nilai B. Nah, misalnya B-nya 5 ya, tentunya nanti harusnya muncul terbesarnya adalah 10. Ini adalah jawaban dari programnya. Program menjawab nilai 10. Ya, mudah sekali ya. Oke, kita close. Nah, sekarang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita bisa melihat programnya. Nah, programnya bagaimana? Nah, di sini bagian atas ini ada fasilitas source code viewer. Ya, kita bisa klik. Nah, ini sudah nongol nih source code programnya. Ya, sudah nongol ya, program dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini bisa dipilih language-nya Java. Bagaimana kalau saya ingin dalam C++? Nah, bisa dilihat nih, ini program dalam C++. Saya ingin programnya itu dalam PHP. Nah, bisa dilihat ini dalam PHP seperti ini ya. Mudah sekali ya, saya kira ya. Mudah sekali. Baik, ini kita simpan dulu sebelum kita bahas soal yang kedua. Ya, untuk soal yang kedua itu juga kurang lebih sama ya. Soal kedua ini diminta untuk membuat flowchart menginput bilangan bulat, lalu tampilkan ganjil kalau itu termasuk bilangan ganjil dan genap. Ya, kita buat file baru, new. Ya, sama seperti tadi, karena diminta sebuah bilangan maka tentu kita deklarasikan satu buah bilangan, declare, double klik. Misalnya bilangannya adalah A ya, atau N lah biar gampang ya, biar berbeda ya, N integer. Oke, kemudian berikutnya kita suruh input ya, input bilangan untuk bilangan N ya, jadi N kita input ya. Nah, kalau mau kasih keterangan boleh nggak? Boleh. Nah, di sini kita kasih output ya, misalnya input bilangan bulat. Nah, pakai tanda kutip kalau itu berupa string. Nah, sehingga nanti pada saat ditanya tampil pertama adalah input bilangan bulat, kemudian diminta menginput nilai n. Kemudian sekarang nilai n ini kita akan periksa apakah ganjil atau genap. Pakai struktur kondisi if. Ya, kemudian kita kondisinya adalah untuk tahu ganjil atau genap kita cara paling sederhana adalah menggunakan modulus ya. Nah, jika add modulus 2 sama dengan 1 itu ganjil ya. Nah, jika ingin tahu penjelasan mengenai modulus di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan mengenai apa itu modulus ya. Nah, true-nya ya, kita cetak bilangan ganjil. Nah, oke, false-nya kita cetak bilangan genap. Mudah. Nah, saya kira mudah, kita coba running. Nah, ada input bilangan bulat. Nah, misalnya 125. Ini kan harusnya ganjil ya. Kita enter, nah maka akan muncul bilangan ganjil. Kita running kembali, misalnya 10. Ya, harusnya nanti nongol bilangan genap. Oke. Itu aja untuk tools for algorithm ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.